Beberapa waktu yang lalu saya dapat pertanyaan dari salah satu penonton di channel YouTube saya yang bertanya tentang gimana ya kita bisa menulis artikel yang unik dan menarik. Nah, di video ini saya mau bahas tutorial membuat konten atau artikel yang unik, menarik, powerful, dan yang pastinya bagus. Jadi kalau Anda mau belajar menulis artikel, ini bisa Anda pelajarin. Untuk bikin artikel itu ada 5 tahap yang perlu kita lalui, yaitu tadi kita mencari ide dulu, kemudian kita membuat outline, lalu masuk ke proses penulisan, kemudian kita ke editing, dan terakhir baru kita publish kontennya. Nah, 5 langkah ini bisa Anda pakai dan kita terapkan. Step pertama adalah dapatkan ide. Nah, ada banyak cara untuk mendapatkan ide artikel atau ide tulisan. Misalnya, kita ngambil dari pengalaman pribadi, dari pertanyaan yang orang lain kirimkan ke kita, atau dari keahlian, keseharian, dan kehidupan kita. Jadi kita bisa ambil ide-ide atau tema-tema yang memang dekat dengan diri kita. Jadi saat proses penulisan, kita akan lebih familiar dengan hal-hal tersebut dan lebih cepat. Kalau bicara tools, ini salah satu tools yang sering saya gunakan, namanya Basumo. Saya pernah bikin video tutorial, bisa Anda cari di channel YouTube ini. Kemudian juga ada namanya Quora, ini juga sangat membantu untuk para blogger ataupun content creator, jadi bisa manfaatkan Quora juga. Tutorialnya sudah pernah saya bikin, ini videonya bisa Anda cari juga. Jadi di sini tutorialnya menjelaskan penggunaan Quora untuk mencari ide tulisan atau ide video, ide website juga bisa. Lalu juga bisa pakai Pinterest nih, saya juga udah pernah bikin tutorialnya, Anda bisa cek kalau mau nyobain pakai Pinterest. Yang kedua, bikin outline. Jadi setelah kita dapat ide atau dapat tema tulisannya, kita bikin outline tuh. Outline itu kerangka dari artikel kita. Isinya poin-poin utama artikel, kerangka artikel yang nantinya akan kita buat. Nah, cara bikin outline gini. Jadi kita kembangkan tema besar yang udah jadi menjadi topik-topik yang lebih spesifik. Lalu topik yang spesifik tadi kita susun tuh supaya jadi kerangka artikel kita. Jadi dengan baca outline, kita udah dapat gambaran kira-kira artikel kita tuh akan bahas apa aja. Nah, ini penting untuk membantu proses penulisan nantinya. Jadi ketika mau nulis, kita tuh udah tahu tuh apa aja yang harus dibahas. Nah, tuliskan outline ini di notes atau file khusus supaya nanti bisa Anda cek saat mau menulis artikelnya. Jadi kita bakal tahu tuh apa yang harus ditulis. Yang ketiga, ya udah kita melakukan proses penulisan artikel nih. Jadi kita setelah outline, kita mulai kumpulkan materinya, kita mulai lakukan proses penulisan, kita tinggal tulis. Jadi kembangkan poin-poin yang ada di outline tadi menjadi paragraf di artikel kita. Kita mulai tulis paragraf per paragraf, dan yang penting tulis dulu aja nih sampai selesai, supaya artikelnya selesai dulu baru kita edit. Nah, untuk paragraf awal gimana? Kita bisa, supaya menarik, bisa pakai pertanyaan, bisa pakai dialog gitu, bisa pakai fakta-fakta yang menarik. Jadi membuka tulisan kita tuh bisa dengan berbagai cara gitu. Bisa pakai pertanyaan, kita lempar pertanyaan ke pembaca dan sebagainya. Nah, makin banyak referensi yang kita baca, maksudnya buku, artikel, atau konten-konten lain yang kita konsumsi, kita akan lebih jago gitu loh dalam menulis stylenya dan sebagainya. Jangan lupa lengkapin juga tuh artikel kita dengan gambar supaya lebih menarik, khususnya artikel di website. Next, ke proses editing. Jadi setelah artikel atau naskah kita jadi, kita mulai lakukan proses editing. Yang kita lakukan apa sih? Yang pasti kita akan periksa dulu ada kesalahan pengetikan atau enggak. Cek juga fakta dan data di artikel, periksa kalimatnya udah enak atau belum, itu harus dicek nyaman atau enggak, dan sebagainya. Bisa juga periksa struktur artikel kita, nyambung dan logis nggak sih artikel isinya, seperti itu. Tipsnya kalau misalnya nulis, gunakan kalimat yang relatif singkat, jangan panjang-panjang. Pakai juga tanda baca dengan tepat supaya enak dibaca gitu loh, dan orang lebih gampang untuk memahami tulisan kita. Jadi selalu baca sebelum dipublish. Nah, yang terakhir kita tinggal publish tuh artikel kita. Hore, udah selesai artikelnya. Nah, kita bisa publish tuh, bisa di website kalau misalnya Anda punya web, atau Anda seorang blogger, atau kalau misalnya Anda mau kirim tulisannya ke media cetak juga bisa, Anda mau kirim ke media lain juga bisa, atau nah, itu dia tentang menulis artikel. Intinya ada 5 yang bisa kita lakukan, yaitu dari prosesnya dari dapetin ide sampai ke publish artikelnya. Jadi Anda bisa lihat dan pelajarin 5 cara ini. Intinya juga harus latihan terus nih supaya makin jago dalam menulis artikel. Anyway, kalau misalnya kalian blogger dan ingin tahu tentang menjadi sukses sebagai seorang blogger, bisa nonton video ini. Judulnya mau jadi blogger sukses, lakukan 3 hal ini. Selamat mencoba dan jangan lupa subscribe di channel ini juga.
Gimana, seru kan videonya? Nah, kamu mau belajar digital marketing langsung bersama Jefferly? Kalau mau, yuk ikuti program mentoring digital marketing bersama Jefferly, dan kamu bisa belajar langsung bersama saya untuk belajar tentang digital marketing. Nah, topiknya apa? Topiknya bisa di-request sesuai kebutuhan kalian. Info selengkapnya, klik jefferlyhelian.com ya.